Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi pada sumber energi. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, yuk kita sama-sama memulainya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran di kelas 3, kita sudah belajar tentang sumber energi. Dan kali ini, kita akan melanjutkannya tentu dengan pemahaman yang lebih luas. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, kalau kalian melihat gambar berikut, kira-kira gambar ini berkaitan dengan apa ya? Energi apa yuk? Ya, kalau kalian bilang berkaitan dengan energi matahari, betul. Bagaimana ya hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Kira-kira tumbuhan itu memerlukan matahari atau tidak? Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Apa peran matahari bagi tumbuhan? Energi matahari sebagai sumber energi yang terbesar, memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi, sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda pada siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, berikut ini adalah peran matahari bagi kehidupan bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Nah, itu ya, kenapa terjadi siang dan malam? Karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Sehingga matahari mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Ada bagian bumi yang tidak terkena matahari, maka dia terjadi malam. Dan bagian bumi yang terkena matahari, terjadilah siang hari. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, ya perputaran secara lambat, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air, hingga terjadi perubahan cuaca, seperti mendung, panas, dan juga hujan. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan, hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang disimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kira-kira kalau tidak ada matahari, tumbuh-tumbuhan dan manusia dapat hidup tidak ya? Yang kelima, yaitu berperan pada proses fotosintesis. Itulah pada gambar sebelumnya mengapa disebut. Ternyata tumbuhan memerlukan matahari atau sinar matahari untuk berfotosintesis hingga menghasilkan oksigen. Dan oksigen tersebut dihirup oleh manusia. Dan matahari juga dimanfaatkan sebagai mengeringkan pakaian yang basah. Maka tadi ada ibu-ibu yang lagi menjemur pakaiannya. Nah, yang kelima ini, panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Jadi kalau misalkan satu daerah yang sedang kemarau, pasti anginnya lebih banyak. Tiupan angin ini kemudian juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, setelah energi matahari kita akan belajar energi air. Energi air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air.
Nah, selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya menggunakan kincir air atau waduk seperti di samping ya. Kemudian yang ketiga adalah energi angin. Setelah energi matahari, energi air, di sini juga ada energi angin. Angin termasuk juga ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Kenapa ya? Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis saat digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, energi listrik ini juga salah satu energi yang banyak sekali digunakan di sekitar kita ya pada umumnya. Dan sumber energi listrik ini digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Kalian sadar nggak sih ketika kalian menonton televisi, menggunakan laptop, menggunakan gadget, atau bermain PlayStation, itu semua memanfaatkan energi listrik ya. Kemudian lampu, pendingin ruangan, dan lemari pendingin atau lemari es. Semua ini memanfaatkan energi listrik. Nah, yang selanjutnya adalah energi minyak bumi. Kalau energi minyak bumi ini adalah salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui loh. Kenapa ya? Ya, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun, ya. Tapi permintaan untuk minyak bumi sendiri dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, contoh dari energi minyak bumi ini apa saja sih? Iya, seperti bahan bakar minyak, batu bara, ini semua dihasilkan dari energi minyak bumi. Jadi kalau kita tidak menjaganya dengan baik, maka energi itu akan habis dengan sia-sia. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai penjelasan dari Bu Andin mengenai sumber energi dan manfaatnya. Tugasnya silahkan kalian baca di link Google Site. Baca dengan baik ya. Jangan mendahulukan bertanya, tapi dibaca, disimak terlebih dahulu penjelasan yang ada di video, baik yang ada di Google Site. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.